kita akan mempelajari tentang fungsi komposisi. Nah, kalian di sini udah tahu belum fungsi komposisi itu apa? Belum ya? Kalau belum berarti kita belajar sama-sama, oke? Siapin catatannya biar nggak lupa nanti. Nah, fungsi komposisi. Fungsi komposisi adalah menggabungkan dua fungsi yaitu contohnya fungsi fx dan fungsi gx yang nanti akan menjadi fungsi baru. Contohnya seperti fungsi hx. Nah, lambang dari fungsi komposisi itu bundaran, ya, bundaran seperti lingkaran. Nah, itu disebut dengan komposisi. Bisa juga bundaran, ya. Nah, rumus itu kita ada F komposisi G X. Ini nanti fungsi G dimasukkan ke dalam fungsi F, ya, ke dalam fungsi F. Nah, jadi kalau F bundaran G atau fungsi F komposisi G X itu nanti fungsi G-nya itu dimasukkan ke dalam fungsi F, ya. Nah, kalau ceritanya ada G komposisi F X, yang dimasukkan itu adalah F-nya, ya. Fungsi F dimasukkan ke dalam fungsi G, ya. Jadi fungsi F-nya dimasukkan ke dalam fungsi G. Di sini udah paham belum? Oke, udah paham ya? Kita lanjut lagi. Tapi ini disebut dengan fungsi tunggal. Dihapus ya. Jadi kan saya udah katakan bahwa kalau kedua fungsi digabung akan menjadi fungsi baru, ya. Tadi fungsi kayak F komposisi G X itu akan menjadi komposisi H X. Nah, asalkan yang G komposisi fungsi G dimasukkan ke dalam fungsi F, ya. Nanti dia jadi seperti ini, F G X. Nah, nanti hasilnya dari fungsi G yang dimasukkan ke dalam fungsi F ini
hasilnya menjadi hasil fungsi baru, sebut saja Hx. Seperti itu. Nah, di sini udah paham? Kalau belum paham, ceritanya gini, sekali lagi ya. Ini ada komposisi G, komposisi F, X. Jadinya kan F-nya yang digabungkan ke dalam G. Jadi tulisannya G, F, dalam kurung F, X. Nah, dari hasil ini akan terbentuk fungsi baru. Nah, fungsi barunya kita sebutkan aja Hx. Seperti itu, ya. Dipaham semuanya? Mungkin pada masih pusing ya. Nanti coba saya kasih soal ya, contoh soal. Contoh soalnya, baik, di sini ada contoh soal. Nah, contoh soalnya adalah diberikan dua fungsi. Dalam fungsi fx yaitu 3x dikurang 2 dan gx yaitu x ditambah 2. Tentukan f komposisi gx dan g komposisi fx. Nah, kita mulai dari yang ini dulu ya. F komposisi g x. Nah, berarti kan ini yang dimasukkan adalah g-nya ya. Yang dimasukkan adalah g-nya, berarti f gx. Nah, berarti f gx. Gx-nya itu dimasukkan ke dalam fungsi f. Nah, fungsi f-nya itu adalah 3x dikurang 2. Nah, 3x kurang 2. Nah, kan ini belum dimasukin fungsi g ya. Nah, kita masukin fungsi g-nya. Berarti 3 dalam kurung fungsi g-nya berapa? X ditambah 2. Baru masukin fungsi f yang aslinya. Tetap hanya dia dimasukin aja di bagian x-nya aja, di bagian fungsinya. Nah, ini hasilnya berapa? 3 kali x, 3x. 3 dikali 2, 6. Dikurang 2. Berarti hasilnya 3x. 6 dikurang 2, 4 ya. Plus 4. Seperti ini. Ya. Hasilnya ada 3x ditambah 4. Nah, untuk fungsi yang untuk yang keduanya adalah g komposisi f x ya. Nah, berarti g f-nya yang dimasukkan ke dalam fungsi g. Nah, g-nya itu apa? X ditambah 2. Oke, x ditambah 2. Di sini x ditambah 2. Ini belum dimasukin ke dalam, belum dimasukin ya fungsi f-nya ya. Kita masukkan. Berarti g-nya berapa? X-nya berapa? Nah, x-nya adalah 3x dikurang 2 ditambah 2. Nah, hasilnya berarti 3x dikurang 2 ditambah 2. Jadi hasilnya adalah 3x. Sini paham semuanya? Nah, udah paham ya? Saya hapus ya. Oke. Nah, fungsi komposisi ini mempunyai sifat ya. Sifat dari komposisi itu ada 3. Sifat-sifat komposisi. Yang pertama, tidak
berlaku komutatif. Maksudnya tidak berkomutatif itu seperti F komposisi GX tidak sama dengan G komposisi F X, ya. Jadi hasil antara F komposisi GX dan G komposisi FX itu belum tentu hasilnya sama atau mungkin tidak sama, ya. Yang kedua, bersifat asosiatif. Nah, bersosiatif itu jadi F komposisi di dalamnya G komposisi H X sama dengan F komposisi G di dalamnya ada komposisi H X. Nah, seperti ini. Jadi hasil ini sama dengan hasil ini, ya. Lalu 3 identitas. Jadi identitas X sama dengan identitas komposisi F X sama dengan F komposisi identitas X. Hasilnya adalah fungsi X. Seperti itu. Nah, terus ya, dari yang tadi saya contohkan satu contoh soal itu, mungkin kalian masih bingung ya. Saya kasih contoh soal lainnya ya. Diberikan fungsi fx sama dengan 2x dikurang 3 dan gx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 3x. Nah, jika nilai f komposisi G A adalah 33, maka berapa nilai dari 5A? Nah, di sini kita cari dulu F komposisi G-nya, ya. F komposisi G-nya adalah 2, masukkan fungsi G, x pangkat 2 ditambah 2x tambah 3x dikurang 3. Nah, itu hasilnya 2x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 6x kurang 3. Nah, seperti ini. Ini kan ada yang sama ya. Kita jumlahin dulu. 2x pangkat 2 ditambah 10x dikurang 3. Udah ketemu hasilnya. Nah, udah ketemu hasilnya, kita masukin dulu angka 33-nya. Jadi 2x pangkat 2 ditambah 10x dikurang 3 sama dengan 33. Nah, 33. Setelah itu jangan. Ini x-nya kita ganti ke A langsung aja ya. X-nya kita ganti langsung ke A, berarti 2A
A pangkat 2 ditambah 10A dikurang 3 sama dengan 33. Nah, berarti 2A pangkat 2 ditambah 10A dikurang 3 ditambah 33 sama dengan 0. Berarti 2A pangkat 2 ditambah 10A ditambah 30 sama dengan 0. Nah, ini kan udah ketemu. Kita gabungin sama yang angka 33-nya. Nah, diperkecil aja dulu ya. Kita perkecil ya. Berarti A pangkat 2 ditambah 5A ditambah 15. Nah, uangnya 15. Setelah kita dapat hasil ini, kita cari nilai 5A-nya ya. Kita cari nilai 5A-nya tuh sebelumnya kita faktorin dulu. Kita faktorin. Memfaktorkan. Jadi angka berapa yang hasilnya A pangkat 2 ditambah 5A ditambah 15. Berarti A ditambah 5 dan A dikurang 3. Ya kan? Hasilnya kan jadi A pangkat 2 ditambah 5A ditambah 15. Ya. Berarti sudah dapat nih faktornya. Berarti A sama dengan min 5 dan A sama dengan 3. Nah, kita masukkan angka 5A-nya. Berarti kalau ini 5A sama dengan 5 dikali min 5 sama dengan min 25. Nah, yang ini juga A sama dengan 3. Berarti 5A sama dengan 5 dikali 3 sama dengan 15. Nah, nilainya udah ketemu, yaitu min 25 sama 15 ya. Dari dua nilai ini. Sudah paham semuanya? Baik, kalau sudah paham, saya kasih soal ya. Soalnya nomor 1 diberikan fungsi fx sama dengan 3x dikurang 1 dx
perkenalkan saya Hamedia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi inverse. Apa itu fungsi inverse? Fungsi inverse adalah merupakan kebalikan dari suatu fungsi. Nah, di sini ada fungsi asal. Yang pertama, fx sama dengan ax plus b dengan syarat a tidak sama dengan 0. Maka fungsi inverse-nya adalah f inverse x sama dengan x min b per a tidak sama dengan 0. Yang kedua, fx sama dengan ax plus b per cx plus d dengan syarat x tidak sama dengan d per c. Nah, maka fungsi inverse-nya adalah f inverse x sama dengan min dx plus b per cx min a dengan syarat x tidak sama dengan a per c. Kita kembali ke contoh soal. Nomor 1, tentukan fungsi inverse dari fungsi fx sama dengan 2x plus 6. Kita jawab. Dari contoh soal nomor 1 ini kita bisa lihat ya, fx-nya sama dengan 2x plus 6. Maka fungsi asalnya adalah fx sama dengan ax plus b dengan syarat a tidak sama dengan 0. Kita jawab, y sama dengan fx sama dengan 2x plus 6. Kita pindah ruas, 2x sama dengan y min 6. Maka x-nya adalah min 1 per 2y min 3. Maka fungsi inverse-nya adalah, fungsi inverse x-nya adalah 1 per 2x min 3. Selesai. Ini untuk contoh nomor 1. Kembali ke contoh soal yang nomor 2. Diketahui fungsi hx sama dengan 5 min 7x per 2x min 3. Jika h inverse x-nya adalah inverse dari hx, tentukan rumus h inverse x. Kita jawab, hx sama dengan 5 min 7x per 2x min 3. Hx-nya kita ubah menjadi y ya. Y sama dengan 5 min 7x per 2x min 3. Kita akan kali silang. Y kalikan dengan 2x min 3 sama dengan 5 min 7x. Kita kalikan dengan yang di dalam kurung. Y kali 2x sama dengan 2xy min y min kali 3. Berarti y min 3y. Nah, sama dengan 5 min 7x. Setelah itu kita samakan dengan sejenis 2xy min menjadi plus 7x sama dengan 5 plus 3y. Nah, kalau sudah seperti ini, kita keluarkan x-nya. X sama dengan 2y plus 7 sama dengan, nah kita ubah jadinya 3y plus 5. Maka x-nya adalah 3y plus 5 per 2y plus 7. Atau h inverse x-nya adalah 3x plus 5 per 2x plus 7. Selesai sampai sini, paham? Kita kembali ke contoh soal nomor 3. Diketahui fx sama dengan x plus 2, gx sama dengan 4 min 2x. Tentukan fog inverse x. Berarti kita jawab, untuk menjawab nomor 3, fog x, kita harus mencari dulu fog x. Apa fog x itu? Fog x adalah f dikalikan dengan gx. Nah, f kalikan dengan gx. Gx-nya adalah 4 min 2x. Nah, maka 4 min 2x. Karena di sini fx-nya adalah x plus 2, tambahkan plus 2. Berarti 4 ditambah 2 sama dengan 6. Berarti 6 min 2x. Ini masih dalam bentuk fog x. Nah, setelah mencari fog x, berarti kita harus mencari fog inverse x, di mana fog x-nya ini kita ubah menjadi y. Y sama dengan 6 min 2x. Nah, setelah itu kita ubah atau kita kembali balik ruas ya. Berarti 2x sama dengan 6 min y
Y. Berarti X-nya sama dengan 6 min Y per 2. Berarti VO inverse X sama dengan 6 min Y per 2. Selesai. Paham sampai di sini? Oke, selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu, berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baiklah, pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu yang pelajaran yang telah lalu, yaitu tentang fungsi. Sekarang kita akan melanjutkan tentang fungsi inverse. Ya, fungsi inverse itu ialah fungsi bisa dibilang fungsi kebalikan atau kebalikan dari fungsi aslinya. Nah, untuk contohnya kita akan lihat pada gambar. Kita lihat pada gambar di sini, yaitu ada contohnya itu fx 2 sama dengan 2x dikurang 5 per 3x ditambah 1. Nah, yang pertama-tama kita misalkan dulu y sama dengan efeknya kita misalkan jadi y sama dengan 2x dikurang 5 per 3x tambah 1. Nah, y itu kita kalikan dengan 3x ditambah 1. Jadinya y dikali 3x tambah 1 sama dengan 2x dikurang 5. Nah, terus 3x dikali y jadinya 3xy. Y dikali 1 jadinya y sama dengan 2x dikurang 5. Terus yang x sama x kita kumpulkan, yaitu 3x y dikurang 2x. Karena 2x nya itu dipindah ruaskan jadi min 2x sama dengan min 5. Karena y nya pindah ruas sebelah kanan jadi min y. Terus x nya itu kita keluarkan, jadinya x dikali 3y, 2x nya dikeluarkan x jadi tinggal 2 dikurang 2 sama dengan min 5 dikurang y. Nah, terus x ya sama dengan kita pindah ruaskan. Kita pindah ruaskan x sama dengan min 5 dikurang y per 3y dikurang 2 sama dengan min kita bisa jadikan juga min y dikurang 5 per 3y dikurang 2. Nah, x-nya kita ganti dengan fungsi inverse x. Terus semua y-nya kita gantikan dengan x. Jadi inilah jawabannya. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Kita ketemu di pertemuan-pertemuan lain.